Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Maka kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ditetapkan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Saya bacakan untuk kita seluruhnya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman ini sangat singkat tetapi sangat dalam Bapak Ibu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati dalam bahasa aslinya yaitu Kristos, yang diartikan sebagai hati yang dikendalikan oleh Allah, dan hati adalah milik Allah. Setiap orang yang memiliki hati, dia harus dikendalikan dalam kehendak Allah. Dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati. Kita diajak untuk bermurah hati Bapak Ibu. Murah hati itu akan terjadi jikalau kita memahami dan menyadari bahwa hidup kita ini harus melepaskan 3 hal ini. Apakah Bapak Ibu mau menjadi murah hati? Lepaskanlah ini. Yang pertama, jangan menghakimi. Yang kedua, jangan menghukum. Yang ketiga, hiduplah dalam pengampunan. Jangan tidak memberikan pengampunan kepada orang. Jikalau kita mengatakan, Inang saya murah hati kok, tetapi dia terus menghakimi sesamanya, kita bukanlah seorang yang bermurah hati. Inang saya bermurah hati dan berusaha ingin bermurah hati, tetapi dia terus menginginkan kawannya atau temannya dihukum, dan dia memberikan penghukuman, dan dia tidak mau mengampuni, maka dia bukanlah seorang yang bermurah hati. Maka supaya kita sama seperti Allah, Bapa kita yang murah hati, maka kita janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kita menghukum supaya kita tidak dihukum. Ampunilah sesamamu supaya kamu diampuni. Hidup ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku adalah hidup yang timbal balik. Hidup yang akan dikembalikan kepada kita. Jikalau kita berkata-kata menghakimi sesama kita, berkata-kata kasar, suatu saat kata-kata kasar, penghakiman itu akan kembali kepada kita. Kita tidak mau Bapak Ibu. Ya, kita tidak mau dihakimi, kita tidak suka dihakimi, kita tidak suka dihukum, kita tidak suka dijudge. Yang kita suka, kita maunya diampuni. Tetapi berikan pengampunan kepada sesama. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajarkan kita supaya kita menjadi murah hati dan tidak menjadi orang-orang yang tidak menyenangkan hati Allah. Jikalau kita tinggal dalam hal yang jangan menghakimi dan juga yang menghukum tadi itu, supaya kita tidak jatuh kepada yang namanya, mungkin kita pernah mendengar firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 41 tentang selumbar dan balok. Hal yang terkecil dari saudaramu itu bisa kita besar-besarkan. Kesalahan kecil dari saudaramu bisa menjadi sangat besar, tetapi kita tidak bisa melihat Bapak Ibu ada balok di mata kita, kesalahan dan dosa yang sangat besar. Maka jangan suka menyatakan penghakiman kepada sesama, karena kita harus berkaca, apakah aku sudah benar? Apakah aku sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah perkataanku sudah menyenangkan Tuhan? Jangan-jangan saya menjadi hakim atas sesama saya. Tuhan mengatakan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, maka ucapan murah hati ini diajarkan kepada kita sebab Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Bermurah hatilah.
Jikalau kita telah diberikan Tuhan kemurahan hati, maka bermurah hatilah. Jagalah perkataan, tingkah laku kita, cara pandang kita terhadap sesama kita. Sebab kita yakin dan percaya Bapak Ibu, sebagaimana kita memperlakukan orang lain, demikianlah kita akan diperlakukan. Maka firman ini mengajarkan kepada kita, ampuni, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam damai, pendamailah, peramahlah, bukan pemarah. Saat ini kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang murah hati, jadilah menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bermurah hatilah, sebab Bapa kita adalah murah hati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, firman-Mu menyadarkan kami supaya kami menjadi pribadi yang murah hati, yang menyadari bahwasanya hidup kami adalah kehendak Tuhan, yang menyadari bahwasanya kami dalam kendali Tuhan. Biarlah kami sesuai dengan kehendak Tuhan, meyakinkan hati dan pikiran kami supaya tetap turut dalam rancangan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada dalam segala aktivitas mereka. Berkati jugalah Tuhan semua jemaat-Mu atau pribadi yang mendengarkan renungan ini, biar mereka menjadi pribadi yang murah hati, pribadi yang mudah mengampuni, mengasihi, menjadi pendamai, peramah, bukan pemarah. Biarlah kami Tuhan menjaga hati dan pikiran kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati anak-anak, saudara mereka, orang tua mereka. Sembuhkanlah orang yang sakit, pulihkanlah Tuhan tenaga yang di dalam saat ini Tuhan dalam duka. Engkau kiranya memberkati mereka. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.